Halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awan. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan dari series belajar competitive programming di LeetCode masih ya, di study plan LeetCode 75 untuk menyiapkan interview kerja nanti. Oke, kita lanjut ke subtopik berikutnya yakni di two pointer. Ini dengan problem nama move zeros. Difficultiesnya easy, jadi kita langsung saja ke problemnya. Oke. Nah, di sini saya akan baca dulu soalnya. Diberikan array integer yang bernama nums dan pindahkan elemen 0 ke akhir dengan selagi mempertahankan urutan dari elemen yang bernilai tidak 0 ya. Oke, dan di sini ada node-nya. Kita harus melakukan ini tanpa membuat array kedua. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat example-nya ya. Misalkan array nums itu 01, 03, 12, maka outputnya itu menjadi 1, 3, 12, 00. Jadi basically kita memindahkan 0 itu ke akhir dari array vektornya ya. Nah, dan sini juga bila numsnya itu 0, 1 saja elemennya, kita langsung kembalikan saja. Oke. Sini di sini bisa kita ambil dari base case-nya, akan dia 1 saja. Bisa kita tulis seperti ini. Akan kita buat if nums size itu 1, maka tinggal kita return atau kita kembalikan. Nah, di sini gara-gara tipe dari fungsinya itu void atau tidak mengembalikan apa-apa, jadi kita return seperti itu saja supaya kodenya itu berhenti sampai sini. Oke. Nah, di sini saya pikir-pikir, di sini saya bisa menggunakan fungsi yang namanya swap ya di C++. Bagi yang belum tahu, fungsi swap ini fungsinya untuk menukarkan ya. Khususnya di vektor itu bisa menukarkan seperti misalkan elemennya itu 01, kita bisa swap dari posisi 1 yang di sini menjadi di sini. Jadinya arraynya itu 1, 0 seperti itu. Oke, mungkin simple ya. Mungkin kita perlu dua paragraf ya. Dua paragraf. Mungkin kita perlu dua variabel. Nah, yang pertama itu untuk membuat array jadinya, untuk biar dia seperti ini, untuk iterator untuk mengecek array jadinya, dan yang kedua itu kita perlu variabel untuk mengeceknya, yakni loop through semua nomornya. Oke, mungkin kita bisa buat sini integer tipenya, namanya itu mungkin valid ya, misalkan invalid itu 0, ini saya inisialisasikan sebagai 0. Nah, kemudian variabel kedua itu saya akan inisialisasikan di for loop ya. Sebenarnya kita juga bisa membuat inisialisasikan dua variabel di for loop, misalkan seperti ini, valid dengan 0 dan juga misalkan i sama dengan 0 seperti ini. Kita ngecek bisa juga, tapi saya tidak terbiasa, jadi saya akan membuat i saja untuk mengeceknya. Variabel ini untuk mengecek semua array. Oke, jadi kita buat i kurang dari size-nya seperti ini, dan i kita increment. Nah, jadi di sini kita cek ya, apabila elemen di i-nya itu bukan 0 seperti itu, if nums di i itu tidak sama dengan 0, maka kita bisa swap ya. Kita ganti ya, ini dengan yang valid ya. Kita ganti dengan cara swap nums valid dengan nums yang i. Simple seperti ini saja ya. Oh ya, mungkin kita perlu increment di sini. Nah, di sini
maksud saya incrementnya ini nih berarti jika dia sudah ada kondisi ini berarti kita akan misalkan dia masih 0 nih validnya, variable validnya. Berarti kita di sini tuh masih bernilai 0. Namun setelah kita melakukan swap ini, nilai dari valid itu menjadi 1. Sebenarnya ini sama saja seperti valid, kemudian bawahnya valid, kita increment di sini. Sama saja artinya. Mungkin kalian lebih mengerti valid seperti ini ya. Mungkin di bawahnya kita increment. Namun sama saja artinya seperti ini. Oke. Mungkin itu saja ya. Ini merupakan soal yang easy. Coba kita cek dulu. Oke, di sini sudah di test case aman-aman saja. Coba kita submit. Oke, accepted dengan runtime 17 milisecond. Not bad. Tapi di sini menurut saya ini merupakan solusi yang baik ya, karena kita hanya melakukan perulangan sekali saja dan kita langsung bisa menyelesaikannya tanpa dengan perulangan berkali-kali. Oke, di sini mungkin untuk yang belum ngerti saya jelaskan saja sedikit. Nah, di sini basically saya ini melakukan, misalkan ini 1, kita dicek pertama di yang ini ngecek dari 0 dulu, apakah ini tidak 0. Kalau 0 dibiarkan. Kemudian apakah ini tidak 0? Jika ini jika ini tidak 0, berarti ini diubah dari 1 yang di sini menjadi 1 di sini. Jadinya di sini 0 ya. Kemudian di sini dicek tidak 0, jadi didiamkan. Nah, di sini dicek, oh tidak, ternyata ini tidak 0. Jika itu tidak 0, maka akan ditukar ke posisi valid ini. Yang pertama itu kan valid itu masih di 0. Sekarang sudah di increment, jadinya dia di 1. Jadi 3 ini pindah ke sini dan 0 yang di sini pindah ke sini. Jadinya mungkin saya akan jelaskan di seperti biasa di paint ya, supaya lebih mudah saja. Misalkan di test case yang tadi ini 0 1 0 3 12 0 1 0 3 12 seperti ini ya. Nah, yang saya lakukan itu di sini kita valid itu 0 untuk men-track vektor yang valid atau vektor yang bukan 0 nilainya. Seperti itu. Jadi di sini kita cek dari pertama, misalkan ini nilai i, ini nilai validnya. Di perulangan pertama itu nilainya sama-sama 0. Di sini kita cek apakah nums di i itu tidak sama dengan 0. Nah, gara-gara dia 0 kita diamkan dulu. Kemudian di perulangan kedua, yakni i-nya ini sudah bernilai 1, namun valid ini masih bernilai 0. Seperti itu. Jadi di sini dicek apakah di i itu nilainya tidak 0. Ya, ini true ya. Jadi di sini saya akan tukar posisi di nums dengan valid dengan posisi yang dicek yang bukan 0 ya. Jadi di sini ini elemen validnya kan masih di 0. Jadi posisi yang 0 yang ini ditukar dengan ini. Jadinya 1 itu di sini, kemudian 0 itu di sini. Nah, kemudian setelah ditukar, valid itu akan increment. Jadinya di sini perulangan ketiga, nilai valid itu 1, kemudian nilai i 2. Nah, sekarang dicek. Ini untuk perulangan pertama sudah ditukar, jadinya nilainya itu seperti ini. Nilai array-nya seperti ini. Nah, di perulangan kedua itu i itu di nomor 2. Ini di sini. Nah, ini 0 masih kan? Berarti tidak terjadi apa-apa. Kemudian di increment lagi, i-nya itu bernilai 3. Validnya itu masih bernilai 1. Nah, kemudian dicek di elemen yang ketiga, apakah itu tidak 0? Nah, di sini ternyata tidak 0, maka dia true. Maka 3 ini akan dipindahkan ke elemen 1. Jadinya sini akan menilai 1 kemudian ini menjadi 1. Kemudian ini menjadi 0 dan 0 yang sini pindah ke sini ya. Jadinya ini menjadi 0. Ini menjadi 0. Nah, kemudian akan diincrement nilai yang valid menjadi 2. Nah, sekarang
I terus di increment ya, apapun yang terjadi, karena itu bagian dari for loop-nya. Jadi sekarang kita akan cek I nums dengan indeks yang keempat, yakni yang ini. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang terakhir ya. Akan dicek apakah ini bukan 0. Ternyata iya, ini bukan 0 yang bernilai 12. Jadinya elemen yang keempat ini akan ditukar ke yang kedua. Jadi 0, 1, 2 ini akan menjadi 12 dan ini akan menjadi 0. Nah, seperti ini sudah. Jadi hasil akhirnya itu array nums itu akan hasil akhirnya menjadi 1, 1, 12, 1, 3 ya. Sorry, tadi bertukar menjadi 3 di sini. Sorry. 1, 3, 12, 0, 0 seperti ini. Maka dia akan sesuai dengan outputnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari video kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akan tunggu di silahkan tunggu di bila ada pertanyaan boleh ditanya ya. Berikutnya saya akan menjawab soal is subsequence di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.